Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Jadi mungkin ini pertemuan keempatnya kita, teman-teman. Jadi pada pertemuan keempat ini nanti kita akan membahas tentang mesin 4 langkah. Karena pertemuan kemarin itu kita membahas tentang uh, mesin 2 langkah atau 2 tak. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mesin 4 langkah. Jadi mungkin untuk uh, lebih lanjut kita akan membahas materinya aja. Oke, yang pertama, apa sih mesin 4 langkah? Jadi mesin 4 langkah adalah, atau sering disebut mesin 4 adalah jenis mesin pembakaran dalam yang paling umum digunakan pada kendaraan seperti mobil, motor, dan alat berat lainnya. Mesin ini bekerja melalui 4 langkah piston yang berulang secara siklus untuk menghasilkan tenaga. Jadi berbeda ya teman-teman. Kalau mesin 2 langkah kan apa namanya? Dia itu uh, apa namanya? Kalau mesin 4 langkah ini pengembangan dari mesin 2 langkah atau mesin 2 tak. Yang berbeda itu komponen-komponen mesin 4 langkah. Jadi mungkin untuk komponennya itu hampir sama teman-teman, sama hampir sama mesin 2 langkah. Jadi di sini tuh ada blok silinder. Jadi blok silinder adalah komponen utama dalam mesin, baik itu mesin kendaraan bermotor, peralatan mesin ataupun mesin lainnya. Jadi fungsi blok silinder adalah sebagai tempat naik turunnya piston. Piston silinder berfungsi sebagai tempat naik turunnya proses pembakaran itu. Jadi uh, lebih spesifiknya itu blok silinder itu seperti tempat pembakaran atau ruang pembakaran. Yang kedua itu ada piston. Jadi mungkin untuk siklus kerja piston seperti ini. Piston adalah komponen yang sangat penting dalam mesin, baik itu mesin kendaraan bermotor, peralatan mesin, atau mesin-mesin lainnya. Piston bekerja dengan cara bergerak naik turun dalam silinder, mengubah energi panas dari pembakaran menjadi energi mekanik yang menggerakkan kendaraan. Jadi fungsi utama piston itu yang pertama mengatur volume silinder. Jadi piston bergerak naik turun untuk mengubah volume ruang di dalam silinder. Saat piston bergerak ke atas, ini piston bergerak ke atas, volume berkurang. Volume yang ada di dalam uh, ruang silinder itu berkurang karena pistonnya naik ke atas, volume berkurang atau mengkompresi. Dan saat bergerak ke bawah, ini kan, ini bergerak ke atas, ini bergerak ke bawah. Saat bergerak ke bawah, volume bertambah karena uh, apa namanya ruang pembakaran pistonnya sudah uh, apa namanya ke titik mati bawah atau TMB. Nah, yang kedua itu menghisap campuran bahan bakar dan udara. Nah ini nih saat menghisap intake stroke mesin menghisap campuran bahan bakar dan udara. Saat piston bergerak ke bawah, pada langkah hisap, campuran bahan bakar dan udara akan terhisap masuk ke dalam silinder ini lewatnya intake-nya. Terus yang ketiga itu mengkompresi campuran bahan bakar. Setelah bahan bakar dan setelah bahan bakar dan udara sudah masuk ke sini, piston akan mengkompresi. Setelah campuran bahan bakar dan udara terhisap, piston akan bergerak ke atas. Ini bergerak ke atas mengkompresi campuran tersebut hingga mudah terbakar. Nah ini nih yang keempat ini membakar campuran bahan bakar. Saat piston naik ke atas, saat piston mencapai titik mati atas ini nih, busi akan memercikan busi ini nih besinya. Busi dari sini itu akan memercikan api untuk membakar campuran bahan bakar yang telah terkompresi. Terus yang kedua itu yang terakhir itu mendorong gas buang. Ini mendorong gas buang.
Setelah pembakaran, setelah siklus ketiganya itu sudah selesai, sekarang itu sekarang itu piston akan mendorong gas buang. Setelah pembakaran, piston bergerak ke atas lagi. Gas buang keluar dari silinder. Jadi dia akan mendorong gas buang itu mendorong supaya gas buang itu keluar lewat exhaust stroke atau katup X. Yang ketiga itu ada cincin piston. Jadi ini adalah cincin piston. Ini yang sering kali ya terjadi kesalahan pemasangan juga ini. Jadi cincin piston adalah komponen kecil namun sangat penting dalam mesin yang dipasang pada alur yang terdapat di sekeliling piston. Bentuknya itu menyerupai cincin yang terbuat dari bahan logam, khususnya seperti besi cor atau baja. Jadi fungsi cincin piston yang pertama itu mencegah kebocoran kompresi, yang kedua itu mempertahan seal oli, yang ketiga membantu pembuangan panas, yang kelima itu mempertahankan posisi piston. Jadi fungsi cincin piston yang pertama tadi itu mencegah kebocoran kompresi. Fungsinya itu mencegah terjadinya kebocoran kompresi saat proses pembakaran. Jika ada kebocoran, maka tenaga yang dihasilkan oleh mesin akan berkurang dan konsumsi bahan bakar itu akan meningkat. Yang kedua itu mempertahankan seal oli. Jadi fungsi yang kedua ini untuk mencegah oli mesin masuk ke dalam ruang bakar. Jika oli mesin masuk ke ruang bakar, kayak mungkin terjadi akan proses pembakarannya akan terganggu dan dapat menyebabkan kerusakan pada mesin. Yang ketiga itu cincin piston membantu membuang panas dari piston ke dinding silinder hingga suhu piston tidak terlalu tinggi. Yang terakhir itu mempertahankan posisi piston. Jadi cincin piston membantu mempertahankan posisi piston agar tetap stabil dalam silinder. Yang keempat itu ada push and call atau crankshaft. Jadi crankshaft adalah salah satu bahasa Indonesia sering disebut push and call. Oke, nama bahasa Indonesianya. Jadi komponen vital dalam mesin berfungsi mengubah gerak lurus bolak-balik atau reversible dari piston menjadi gerak rotasi. Gerakan rotasi inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk menggerakkan roda kendaraan atau komponen mesin lainnya. Oke, kalau yang ini hampir sama, ada roda gila atau flywheel. Jadi roda gila atau flywheel pada motor 4 tak memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga kinerja mesin agar tetap optimal. Jadi komponen ini seperti halnya pada mesin-mesin lainnya berfungsi untuk menyimpan energi mekanik dan kemudian melepaskan secara bertahap. Kalau yang ini back and call, jadi back and call itu ruangan di bawah push and call yang berfungsi sebagai ruang kompresi untuk mencampurkan bahan bakar dan udara sebelum masuk ke silinder. Nah, ini karburator. Jadi karburator itu fungsinya apa? Yaitu akan mencampurkan bahan bakar dengan udara. Dengan dalam perbandingan yang sangat tepat. Oke, yang berikutnya ada busi. Busi tadi mungkin sudah dijelaskan. Jadi busi ini dia akan membersihkan api untuk membakar campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar. Oke, mungkin cara kerjanya itu yang pertama itu tadi kan langkah hisap. Jadi piston bergerak turun, tadi bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, menciptakan ruang hampa di dalam silinder. Yang kedua itu katup hisap terbuka saat piston bergerak turun. Katup hisap terbuka memungkinkan campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam silinder. Campuran ini disebut juga dengan campuran udara. Yang kedua itu langkah kompresi, jadi compression. Jadi piston bergerak naik setelah katup hisap tertutup. Piston bergerak naik ke mampatan campuran udara bahan bakar yang telah masuk ke dalam silinder. Yang kedua itu tekanan dan suhu meningkat. Proses kompresi ini
akan menyebabkan tekanan suhu campuran udara bahan bakar meningkat secara signifikan. Yang ketiga itu langkah usaha atau power pembakaran. Jadi busi akan memunculkan bunga api pada saat tepat pembakaran campuran udara bahan bakar setelah kompresi. Jadi piston terdorong turun pada karena akibat pembakaran menghasilkan tekanan yang sangat besar. Yang ketiga itu energi mekanik, gerakan turun piston diubah menjadi energi melalui proses engkol yang kemudian diteruskan ke roda kendaraan. Yang keempat itu langkah buang atau exhaust tadi. Katup buang terbuka setelah piston mencapai TMB atau titik mati bawah, atau katup buang terbuka memungkinkan gas hasil pembakaran seperti karbon dioksida dan uap air keluar dari silinder. Keluarnya kemana? Ya lewat exhaust atau katup X. Yang kedua itu piston bergerak naik. Jadi piston kemudian bergerak naik kembali mendorong sisa gas buang keluar dari sini. Jadi kesimpulannya itu keempat langkah di atas tadi itu terjadi secara berulang-ulang dalam setiap putaran force engkol. Setiap kali siklus selesai atau langkah kerja dihasilkan dan piston kembali ke posisi awal untuk memulai siklus tadi, siklus hisap, menghisap udara dan bahan bakar. Yang kedua tadi mengkompresi bahan bakar. Yang ketiga itu langkah usaha. Yang terakhir tadi langkah buang. Teman-teman, mungkin untuk pembelajaran pada pagi hari ini sampai di sini. Jadi untuk materi yang lainnya itu bisa teman-teman searching di Google atau di artikel-artikel tentang otomotif lainnya. Jadi mungkin pertemuan kali ini sampai di sini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.